Selamat malam pendengar kami radio streaming Kemurahannya Medan. Begitu juga yang mengikuti kami melalui live Facebook R Kemurahannya. Kita kembali bersama-sama malam hari ini melanjutkan renungan kita yang tadi malam, di mana tadi malam kita sudah belajar bagaimana tentang pengakuan Thomas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Thomas mengaku, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya, karena Rasul Paulus juga mengatakan, jika siapa yang mengaku dengan mulutnya, maka Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatinya Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia diselamatkan. Ya, kita jelas sudah belajar bagaimana dari iman Thomas. Ya, Thomas ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ragu-ragu apa yang dikatakan oleh murid-murid yang lain kepadanya. Tapi Tuhan menyatakan dirinya kepadanya secara langsung, sehingga timbul pengakuan Thomas bahwa ya Yesus, ya Tuhan, ya Allahku. Ya. Jadi kita kembali mau melihat bagaimana pengakuan. Ya. Ketika ada orang yang disalibkan, ketika Yesus disalibkan, begitu juga Yesus mati. Ya. Ada juga yang mengaku dengan mulutnya. Ya. Kita melihat nanti. Ya, sebelum kita merenungkannya bersama-sama, kita berdoa dulu. Kami terus mau belajar perkataan-Mu, Tuhan Yesus. Karena kami ini adalah murid yang sangat sekali butuh pengajaran daripada Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami satu persatu, supaya kami bisa mengaku dengan mulut kami dan percaya dalam hati kami, Tuhan Yesus itulah Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan membaca dan merenungkan perkataan Tuhan. Ketika kami membaca bagaimana Yesus disalibkan itu, dan juga ada yang mengaku bahwa Yesus ini adalah Raja yang akan datang. Begitu juga ketika engkau disalibkan dan mati, kepala pasukan itu juga mengaku bahwa Yesus inilah anak Allah. Buat jugalah Tuhan Yesus ketika kami membaca perkataan Tuhan ini, ada juga pengakuan dari diri kami masing-masing. Siapa Tuhan Yesus itu di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita. Kita belajar dari Lukas. Ya. Lukas 23 ayat 33. Ya. Seperti doa kita tadi, ya. Ketika Yesus disalibkan dan juga Yesus mati di kayu salib, ada orang yang mengaku. Ya, jadi kita mau melihat ini juga sama seperti Thomas tadi, ketika kebangkitan Tuhan Yesus ada pengakuan dari dirinya. Ya. Ini juga kita belajar sama-sama. Lukas 23 ayat 33. Judulnya di sini Yesus disalibkan. Ya. Bisa juga nanti kita rubah judulnya, ya. Ada orang yang diselamatkan ketika Yesus disalibkan. Ya. Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya, jadi ini ya ceritanya ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak. Ya, ini sudah tahu kita ya ceritanya. Mereka menyalibkan Yesus. Di situ juga ada kedua orang penjahat. Seorang di sebelah kanannya, yang lainnya di sebelah kirinya. Iya. Inilah situasinya di mana Yesus disalibkan. Ya.
dia berada di tengah-tengah penjahat. Ya, karena ya hukuman penyalipan ini ya itulah hukuman untuk orang yang melakukan sesuatu kejahatan. Ya. Jadi di sini ada dua penjahat, satu di samping kanan, satu di samping kiri, bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Iya. Di situasi seperti itu, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka ini, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah doa Tuhan Yesus yang ketika disalibkan. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi doa Tuhan Yesus, ampunilah mereka ini. Iya. Kita lanjutkan lagi ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Iya. Jadi orang banyak berdiri melihat semuanya. Ya, pemimpin-pemimpin mengejek dia. Jadi di situ ketika Yesus disalibkan, banyak orang yang melihat penyaliban Tuhan Yesus, termasuk juga pemimpin-pemimpin mengejek Tuhan Yesus. Apa katanya? Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Iya, jadi orang banyak itu dan pemimpin itu tahu bahwa selama Tuhan Yesus di bumi, banyak pekerjaan Tuhan Yesus yang dilakukannya kepada orang banyak. Iya, itu sudah tahu kita semua bagaimana orang buta Tuhan sembuhkan, orang lumpuh Tuhan sembuhkan. Iya, banyak sekali pekerjaan Tuhan Yesus dilihat mereka, maka katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan pemimpin-pemimpin itu kepada orang banyak. Supaya dia menyelamatkan dirinya sendiri. Iya. Karena beranggapan mereka orang lain bisa diselamatkannya. Pasti dirinya sendiri bisa juga diselamatkannya. Iya. Kita lihat bagaimana nanti. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Iya, jadi pemimpin ini beranggapan, kalau benarlah Tuhan Yesus ini adalah Mesias, anak Allah, yang dipilih Allah, maka dia bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman kayu salib itu. Ya, inilah pengertian dari pemimpin-pemimpin itu. Ya. Jika dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ya dari hukuman kayu salib ini, bisa melepaskan dirinya, memang betul lah, memang baru dialah Mesias yang dipilih Allah tadi. Ya, tapi kita lihat bagaimana selanjutnya. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Iya. Jadi lengkap ya. Ya. Ada yang mengejek, ada yang mengolok. Ya. Inilah yang diterima Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Iya. Diterimanya penderitaan ini semua. Diejek, ya kalau kita lihat mulai dari dia dihukum sampai disalibkan, banyak sekali penderitaan yang dia alami. Diludahi, dicambuk, ya, diejek dan diolok-olok. Iya, inilah yang diterima oleh Tuhan Yesus. Iya, penderitaan yang dialaminya. Karena inilah yang harus ditanggungnya. Iya. Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini. Yesaya 53 kalau kita sudah sering membaca kitab kita, itu sudah jelas dinubuatkan. Iya, karena dialah yang menanggung pemberontakan kita. Iya.
Kita yang berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesuslah yang menanggung semua dosa kita. Iya. Kita lanjutkan ayat 37. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ya. Ini lagi, ya, tadi orang banyak dan pemimpin-pemimpin. Ini juga kata dari prajurit-prajuritnya. Ya. Apa katanya tadi? Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Iya. Inilah yang dikatakan prajurit-prajurit. Ya. Jadi jika Tuhan Yesus ini benar-benar raja dari Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri. Iya. Tadi kalau pemimpin apa katanya? Jika benar engkau Mesias yang dipilih Allah, ya, selamatkanlah dirimu. Iya. Kita lanjutkan. Ada juga tulisan di atas kepalanya. Inilah raja orang Yahudi. Iya, jadi di atas kepalanya dituliskan bahwa dialah raja Yahudi. Ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Iya. Jadi tadi ada dua penjahat yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang akan disalibkan. Iya. Yang sebelah mengatakan, iya, jika engkau Kristus, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Iya. Sampai sini. Dari ketiga ada orang tadi yang menyatakan siapa Yesus ini tadi. Pertama, dari pemimpin. Iya. Jika benar dia Mesias yang dipilih Allah, maka dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang kedua, dari prajurit-prajurit juga. Ya, dia beranggapan bahwa inilah raja Yahudi tadi. Jika benar dia raja orang Yahudi, maka dia bisa menyelamatkannya dirinya juga. Dan yang ketiga, iya, pengenalan dari seorang penjahat yang sebelahnya tadi. Apa dikatakannya? Bukankah engkau Kristus? Jika engkau benar Kristus, selamatkanlah dirimu beserta kami juga. Iya. Inilah pengenalan dari tiga orang. Iya. Ketika Yesus disalibkan. Iya. Jika benar ini Mesias, selamatkanlah dirimu. Jika benar inilah raja orang Yahudi, selamatkan juga dirimu. Dan yang ketiga, bukankah engkau Kristus? Jika benar engkau Kristus, selamatkan jugalah dirimu dan kami. Iya. Jadi dari yang ketiga ini kita bisa menyimpulkan, iya, pengenalan mereka tentang Mesias, pengenalan mereka tentang Raja Yahudi, pengenalan mereka tentang Kristus ini, iya, bahwa orang yang bisa, iya, menyelamatkan dirinya, yang bisa membebaskan dirinya dari kayu salib itu, iya. Jadi siapa yang bisa melepaskan? Jika Tuhan Yesus bisa melepaskan dirinya dari kayu salib ini, barulah bisa mereka mengaku bahwa benar-benarlah ini Mesias, benar-benar ini raja orang Yahudi, dan benar-benarlah Kristus. Ya. Inilah pengenalan orang banyak yang ketika Yesus disalibkan. Ya. Kita lihat lagi bagaimana pengenalan satu orang lagi, ya, yang di sebelah kanan yang akan disalibkan. Apa katanya? Ya. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidak kau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Saya ulangi ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia. Ya, jadi yang sebelahnya lagi menegur dia. Ya, katanya, tidakkah engkau takut? Ya, jadi tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Iya. Inilah yang dikatakan, iya,
seorang penjahat lagi yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, jadi, ya, penjahat di sebelah kanan ini memang mengaku, ya, hukuman yang kami terima ini memang sepatutnya kami terima. Karena apa? Setimpal dengan perbuatan kejahatan yang kita lakukan. Ya, inilah pengakuan dari seorang penjahat. Apalagi katanya, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Baru ada pengakuannya tentang Tuhan Yesus ini. Bahwa Tuhan Yesus inilah benar-benar orang yang tidak ada salahnya, tapi menerima hukuman sama seperti kami. Kami memang selayaknya dihukum karena kami melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus ini, ya, dikatakannya tidak layak menerima hukuman ini karena dia tidak melakukan kesalahan. Iya. Penjahat yang di sebelah kanan ini berbeda dengan pengertian yang lainnya tadi. Ya. Kalau yang lain tadi memang betul, jika memang dia bisa menyelamatkan dirinya, membebaskan dirinya dari kayu salib itu, barulah mereka mengaku bahwa Yesus inilah Mesias, mengaku bahwa inilah Kristus, dan mengaku bahwa inilah Raja orang Yahudi. Tetapi, ya, penjahat yang satu ini berbeda dengan yang lainnya. Dia mengaku memang sepatutnya lah aku ini, kita ini mendapatkan hukuman karena memang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi Tuhan Yesus ini tidak selayaknya dihukum karena dia tidak melakukan kesalahan. Kita lihat apa pengakuan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Iya. Baru timbul pengakuannya. Iya. Pengakuannya, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Iya. Yang satu ini berbeda dengan orang banyak tadi. Iya. Tidak ada permintaannya. Iya. Supaya Tuhan Yesus ini membuktikan jika dia bisa membebaskan dirinya, baru dia mengakui bahwa Tuhan Yesus inilah Mesias ataupun Raja. Tetapi pengakuannya, ya, jika Tuhan Yesus inilah, ya, akan datang sekali lagi sebagai Raja, maka permintaannya, ingatlah aku Tuhan. Iya, inilah yang dia katakan penjahat ini. Berbeda dengan 3 pengakuan, ya, orang yang sama-sama berada di penyalipan Tuhan Yesus. Iya. Inilah yang bisa kita pelajari. Inilah yang bisa kita coba renungkan bersama-sama. Iya. Adakah pengakuan kita terhadap Tuhan Yesus? Iya. Kalau Thomas kemarin kita sudah belajar, jelas ada pengakuannya secara pribadi bahwa ya Tuhan, ya Allahku. Ini juga sama. Penjahat ini juga mengaku, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Ya. Karena dia meyakini Tuhan Yesus inilah Raja yang akan datang, yang akan memerintah suatu kerajaan nantinya. Dan dialah yang akan menjadi salah satu hambanya. Itulah permintaannya. Ya. Supaya Tuhan Yesus mengingat dia ketika datang menjadi Raja. Supaya dia
mengakui bahwa Tuhan Yesus inilah rajanya. Ya, kita sambung sedikit lagi ayat 3. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Iya. Penjahat tadi diselamatkan. Iya. Sama seperti di Roma 9:9, jika ada yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus ini ya adalah Allah, dan Yesus ini adalah Allah yang dibangkitkan dari antara orang mati. Jika ada yang mengaku, maka dia akan diselamatkan. Iya. Penjahat ini diselamatkan. Iya. Sebelum dia menderita kematian di kayu salib, iya, dia diselamatkan karena ada pengakuannya secara pribadi tentang Tuhan Yesus itu. Iya. Sudah dua kita belajar ya, tentang pengakuan kita terhadap Tuhan Yesus. Ya. Kita tidak mau mengikuti pengakuan-pengakuan orang. Ya. Tetapi kita mau mengalaminya secara pribadi. Apa pengenalanku secara pribadi kepada Tuhan Yesusku ini? Itu jugalah yang kuimani. Itu jugalah yang akan mengaku di mulutku bahwa Tuhan Yesus inilah ya Tuhan, ya Allahku. Bahwa Tuhan Yesus inilah Raja yang akan datang. Sehingga nantinya, ya, Tuhan Yesus juga mengatakan, ya, maka aku dan kamu bersama-sama di Firdaus. Ya, Rasul Paulus juga jelas mengatakan, jika mengaku dengan mulutnya, maka kamu diselamatkan. Iya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, pendengar kami, radio streaming kemurahannya? Iya. Sudahkah pernah kita mengaku dengan mulut kita siapa pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus ini? Atau kita masih pengakuan kita masih mengikuti kata orang? Kata orang ini itu juga kita ikuti. Kata orang ini itu juga kita ikuti. Tidak ada pengakuan kita secara pribadi. Iya. Tetapi dari dua malam hari ini kita sudah belajar. Iya, jelas sekali. Ada pengakuan dari seorang Thomas. Ada pengakuan dari seorang penjahat yang bersama-sama Tuhan Yesus disalibkan. Iya. Dan ada yang didapatkannya, bahwa dia akan bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus nanti. Iya. Dan Rasul Paulus juga di Roma sudah mengatakan, Roma 10 ayat 9. Iya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya, Yesus adalah Tuhan, dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita lanjutkan lagi nanti tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus mati, ya, ada seorang prajurit, kepala pasukan juga, ya, mengatakan, ayat 47 saya bacakan sedikit. Ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Iya. Baru timbul juga pengakuan dari kepala pasukan, yang tadinya dia menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi setelah melihat semua apa yang terjadi, baru timbul pengakuannya bahwa Tuhan Yesus inilah orang yang benar. Iya. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada orang yang diselamatkan. Penjahat itu diselamatkan, ada pengakuannya. Ketika Tuhan Yesus mati, juga di kayu salib, ada juga orang yang mengaku bahwa Tuhan Yesus inilah benar-benar Allah. Dan jika juga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ada juga pengakuan seorang murid namanya Thomas.
Ya Tuhan, ya Allahku. Ya. Inilah yang renungan yang bisa kita renungkan bersama-sama secara pribadi, masing-masing di rumah. Sudah pernahkah mulutku ini mengaku siapa Tuhan Yesus itu? Sudahkah percayanya dalam hatiku bahwa Allah itulah bangkit dari antara orang mati? Ya. Jika sudah, maka kita akan diselamatkan. Tapi jika belum, mintalah kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Thomas, ragu-ragu masih dia pengenalannya terhadap Tuhan Yesus. Dia meminta supaya Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Maka Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas. Dan dijumpainya si Thomas. Dan dibuktikannya semua. Barulah timbul pengakuannya. Ya Tuhan, ya Allahku. Buatlah seperti itu juga ada pengakuan kita masing-masing. Ketika kita sudah merenungkan 2 hari ini, ada 3 orang yang mengaku. Iya, ada pengakuannya terhadap Tuhan Yesus. Ya, kiranya juga kita Bapak Ibu semua yang mendengarkan malam hari ini, ya, jika belum adanya pengakuan kita, siapa Tuhan Yesus ini, buatlah doa kita masing-masing. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan dirinya, supaya Dia juga menyatakan dirinya kepada kita, supaya juga bisa kita mengaku dengan mulut kita siapa Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Inilah yang bisa kita renungkan bersama-sama. Amin. Kita berdoa. Kami mengaku Tuhan Yesus. Kami inilah orang yang berdosa. Kami inilah orang yang seharusnya menerima hukuman itu. Tetapi Engkau menggantikannya di kayu salib itu. Yang seharusnya selayaknya lah kami yang menerima hukuman itu. Tetapi Engkau yang tidak ada kesalahanmu, Engkau mati di kayu salib itu. Kami belajar Tuhan Yesus, bagaimana dalam peristiwa Engkau disalibkan, ada yang mengaku dengan mulutnya bahwa Engkau ini akan datang sebagai Raja nantinya. Dan jika di dalam peristiwa Engkau mati, kepala pasukan itu mengaku juga bahwa Engkaulah adalah Allah yang benar tadi. Dan pada saat kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, ada juga seorang mengaku bahwa Engkaulah ya Tuhan, ya Allahku. Inilah pengakuan dari seorang yang sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tidak mengikuti kata orang, tetapi ini benar-benar pengakuannya secara pribadi Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya seperti ini jugalah ada keluar pengakuan dari mulut kami. Siapa Tuhan Yesus itu yang kami kenal di dalam hidup kami. Itu jugalah keluar pengakuan kami. Karena Rasul Paulus juga mengatakan, jika siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah membangkitkan dia dari orang mati, maka dia akan diselamatkan. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Sebagai orang berdosa, kami juga mau diselamatkan. Tetapi kami mau terlebih dahulu mengenal Engkau secara pribadi. Nyatakanlah dirimu kepada kami masing-masing Tuhan Yesus. Supaya juga keluar pengakuan kami secara pribadi tentang siapa Engkau dalam hidup kami. Nyatakanlah dirimu kepada kami Tuhan Yesus, supaya itu juga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat perkataan Tuhan pada
malam hari ini, dan kemarin juga kami sudah belajar 2 hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang terus mengajari dan menerangi hati kami apa firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih. Selamat malam.